Baik, selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Atma Jaya yang kami banggakan, dan Bu Ines Sore, yang kami muliakan, yang kami muliakan. Selamat datang di acara webinar tentang pencarian ide ya. Jadi webinar ini adalah seri kedua dari rangkaian webinar yang akan diadakan selama pelaksanaan Festival Kreativitas Mahasiswa, gitu ya. Jadi seperti yang sudah diketahui bahwa Festival Kreativitas Mahasiswa itu adalah satu event yang diadakan oleh UAJY untuk kawan-kawan semua untuk bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa tahun 2024 yang diadakan oleh Belmawa atau Depdiknas ya. Gitu. Nah, salah satu isu yang sulit, mungkin agak sulit untuk ya agak menjadi momok juga untuk para mahasiswa adalah mencari ide ya. Idenya tuh apa sih gitu ya. Bagaimana mencari ide-ide yang baik, ide itu seperti apa, ide yang layak untuk PKM itu seperti apa sih? Nah, itu nanti kita akan menghadirkan seorang pembicara handal, termasuk campur-campur nih, pembicara, motivator, dan juga Bu Dekan termuda di UAJY, yaitu Bu Ines Septi Arsiningtyas, Farmasi Magister Sains, dan jangan lupa PhD. Wes. Gitu ya Bu Ines ya. Nah, Bu Ines dari Dekan Fakultas Teknobiologi UAJY, termuda ya. Ini FTB ini termasuk fakultas yang agak-agak progresif ini karena para pimpinannya muda-muda. Begitu ya. Oke, kemudian kemarin CV-nya kemana ya? Mau baca CV-nya. Jadi Bu Ines ini lulusan dari Jepang, Bu ya? Jepang ya, dari Jepang. Nah, jadi Anda bisa berbangga bahwa dosen-dosen Anda itu lulusannya nggak kaleng-kaleng gitu, ada yang Jepang juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat, oh ya Bu Ines ini juga dulu termasuk dalam tim reviewer proposal PKM. Jadi nanti kita akan lihat tips-tipsnya ya, bagaimana sih ide-ide yang layak untuk masuk PKM gitu ya. Itu pengalaman beliau sebagai reviewer akan kita bongkar hari ini gitu ya. Dalam waktu yang ya mungkin nggak terlalu panjang tapi cukuplah ya. Oke, kemudian mungkin langsung saja untuk Bu Ines saya berikan waktu dan kesempatannya. Dipersilakan, monggo. Terima kasih Pak Nugi, saya share screen ya. Monggo. Nanti materinya kalau mau di-share-kan bisa Pak. Siap. Semoga bisa bermanfaat. Tahu nih full screen. Pakai yang bawah. Nah, oke. Oke, baik. Selamat sore Pak Nugi, Ketua Tim Penalaran Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian rekan-rekan dari mahasiswa dari UKM-KM, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Nugi sudah diberi kesempatan. Jadi memang saya sudah menjadi reviewer. Sebenarnya Pak Nugi itu nyaris ya. Sudah ikut DLT. Jadi reviewer di program kreativitas mahasiswa sejak tahun 2021 apa ya itu begitu. 21 ya. Ya, 21. Nah, saya sangat senang ini tim P sudah merencanakan dari saat ini begitu ya, karena biasanya program kreativitas mahasiswa atau PKM ini mulai dibuka kalau tidak Januari akhir mulai ada buku pedomannya begitu ya, dan Februari. Jadi masih ada waktu. Nah, memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Nugi, dan juga saya juga sering berdiskusi dengan Pak Nugi. Awal mulanya ini
harus bagaimana supaya bisa memotivasi mahasiswa mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi ini puncaknya itu adalah PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang punya jiwa eksploratif, juga yang punya jiwa mencoba tantangan gitu ya, maka memang ini salah satu program kreativitas atau program yang diadakan oleh Bilmawa yang cukup bergengsi. Skema-skemanya cukup banyak, nah itu pertemuan selanjutnya. Kita mulai dulu dari ide. Nah, sederhana sebenarnya. Ini tadi, barusan tadi saya mencoba ngetik langsung. Sebenarnya ada permasalahan apa sih yang ada di Indonesia gitu. Karena awal mula ide itu tentu harus melihat bahwa ini terjadi suatu masalah. Ada kejadian yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Maka dari situ, sebagai seorang mahasiswa, itu memiliki kemampuan untuk berinovasi, memiliki kemampuan untuk memunculkan suatu solusi dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini 5 permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Random, saya mulai ketik kata kunci ini di salah satu mesin pencari, begitu ya, dan yang muncul kemudian ada kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, korupsi. Nah, saya kurang tahu yang hadir pada sore hari ini, apakah ada yang dari, saya rasa semoga berimbang ya, nanti yang bidang yang riset eksakta atau juga yang bidang sosial humaniora. Ataupun juga yang suka untuk membuat barang, nanti maka atau prototipe itu masuk di Karsa Cipta. Atau yang suka langsung turun lapangan ke masyarakat, yang non-profit, maka nanti masuk ke PKM Pengabdian Masyarakat. Atau yang suka dan ingin memberi solusi kepada mitra industri atau mitra yang profit, maka nanti masuk pada penerapan iptek. Atau nanti ada yang suka mau mengangkat permasalahan sosial dan memberi solusi alternatif dengan media video, nanti ada. Maka saya rasa satu program ini bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa sesuai dengan minat, kemampuan, kesukaan, ya. Nah, ini 5 yang besar. Maka kalau mau cari gimana? Ini saya juga coba mencari. Globalisasi. Akhir-akhir ini ya, terutama umuran rekan-rekan mahasiswa itu Gen Z gitu. Bahkan kalau ada yang bilang Gen Strawberry gitu ya. Tapi saya rasa itu bisa dijawab balik, dilawan. Saya nggak strawberry kok gitu. Saya yang Gen Z yang bisa bermanfaat gitu. Nah, di era yang sekarang itu pasti akan mengarah pada globalisasi. Nah, ternyata ada dampak-dampak negatif ini pada aspek kehidupan. Misalnya tadi muncul lagi ya, ada ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Kemudian, nah ini sekarang, kemarin pun saya rasa semua pasti merasakan ketika kok kemarau berkepanjangan, sekalinya hujan langsung deras sekali hingga ada badai, angin gitu ya. Terjadi di mana-mana kerusakan lingkungan hidup, pemanasan global misalnya. Kemudian juga ada masalah kesehatan akibat peningkatan mobilitas manusia dan juga barang secara internasional. Lalu ada perubahan budaya. Nah, kemudian ada meningkatnya migrasi. Semakin banyak ya orang-orang yang ingin mencoba misalnya hidup di luar negeri. Indonesia misalnya sekarang negara Kanada gitu ya, itu terbuka, ingin ke sana, maka ada perubahan budaya. Lalu ada juga bergesernya nilai-nilai, norma sosial, dan perilaku individu yang disebabkan oleh pengaruh negatif teknologi, alat komunikasi, medsos. Nah, ini kan banyak masalah. Lalu ada juga kapitalisme yang semakin mendominasi dunia. Nah, yang nomor 8 ini muncul populer sejak pandemi, sejak lockdown waktu itu. Healing gitu ya, self healing. Ayo mau healing kemana? Begitu artinya sisi kesehatan mental menjadi menarik minat begitu, menjadi semakin diperhatikan. Lalu ada budaya lokal yang semakin kehilangan peminat dan penerusnya.
Nah, terkait ini kesehatan mental, saya juga melihat beberapa judul gitu memang mengarah ke sana. Jadi mengatasi efek stres begitu ya. Solusi ini nih mahasiswa, Bu, gampang stres kami gitu. Bu, terlalu banyak tugas gitu ya. Maka itu jadi satu masalah. Jadi ide suatu penelitian atau suatu nantinya riset yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah. Ini yang sekarang saya bawa adalah masalah yang apa yang terjadi dampaknya kalau ada globalisasi. Lalu setelah ini saya akan bawa beberapa contoh, mungkin pernah dengar ada Sustainable Development Goals. Itu ada 17. Ini kalau ada 17 banyak sekali, saya hanya akan bawa beberapa. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ada no poverty. Ini yang goals yang ditetapkan oleh PBB, gitu ya. Nah, inilah terjadi permasalahan. Misalnya, 575 juta orang akan hidup pada kondisi kemiskinan yang ekstrim. 1/3 juga merasakan ada kemiskinan. Dan semakin banyak populasi yang rentan. Ini masalah. Ya, ini suatu masalah. Dan masalah dunia gitu. Lalu kalau di goals yang kedua ada zero hunger. Tujuannya adalah end hunger. Ya, kemudian mencapai keamanan pangan, nutrisinya membaik, lalu ada pertanian yang berkelanjutan. Goalnya ini. Karena apa? Ada permasalahan, lebih dari 600 juta penduduk dunia akan menghadapi kelaparan di tahun 2030. Ini suatu masalah. Ini saya kasih masalah-masalah, nanti moga-moga ide ada terus bermunculan. Jadi nanti kalau misalnya anak dari teknik industri gitu, wah ini ada masalah ini, saya bisa melakukan apa untuk menyelesaikan masalah kelaparan? Saya bisa melakukan apa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan? Nah, ide itu muncul, bisa bergulir dari situ. Dan ini fakta-fakta ya. Misalnya FISIP gitu ya, malnutrisi. Terutama sampai sekarang masih ini yang stunting gitu ya, wasting, overweight. Coba ada yang stunting, ada yang overweight. Nah, ini kan permasalahan. Misalnya terus anak FISIP meningkatkan literasi, misalnya bagaimana supaya tidak overweight, gitu ya. Itu menjadi salah satu ide untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya Pak Nugi atau nanti saya panggil-panggil ya Pak Nugi. Saya nggak bisa lihat Pak Nugi dan teman-teman di sini soalnya. Oke. Oke. Lalu ini yang ketiga, ada nih Sustainable Development Goals yang good health and well-being. Ini masalah. Menjadi masalah dunia hingga goalnya adalah semua orang itu mendapatkan atau mendapatkan kesejahteraan di semua umur. Ya, fakta. Jadi ini fakta permasalahan yang ada. Ya, 146 dari 200 negara. Bayangkan, 146 dari 200 negara. Itu ada untuk menuju ke mortality itu, under 5 mortality target. Lalu ini AIDS, HIV/AIDS, baru-baru ini ada hari peringatan yang HIV/AIDS gitu ya. Kemudian ada satu penyakit tropikal yang diabaikan gitu. Kemudian ini yang imunisasi, lalu jika dilihat ini kejadian malaria. Nah, misalnya di lingkungan kita, itu bagaimana? Terjadi tidak? Gitu ya. Lalu ini, ternyata faktanya perempuan meninggal itu di setiap 2 menit. Ini yang terkait dengan kehamilan dan melahirkan. Coba, dan ini juga menjadi miskin karena harus membayar kesehatan sampai ekstrim. Ya. Lalu fakta lagi, permasalahan ini, quality of education. Jadi bagaimana nanti ini targetnya adalah
bahwa ada kesetaraan dalam meraih pendidikan, lifelong learning, gitu ya. Dan faktanya slow progress. Terus juga banyak yang nih 84 juta anak di tahun 2030 akan putus sekolah. Ada 300 juta siswa ya yang akan mengalami kekurangan dalam literasi atau kemampuan di literasinya ataupun yang numeriknya. Ini faktanya. Kemudian pandemi ini menyebabkan ya sekarang kita pun kemarin ya waktu pandemi yang lockdown begitu, akses ke pendidikan menjadi sangat kurang. Rasanya nggak paham itu diajarin udah tapi lewat online gitu ya. Nih, kemudian ini fakta-faktanya. Ya, dua lagi. Ini fakta permasalahan. Moga-moga yang mengikuti di sore hari ini terus mulai muncul. Wah, Bu, Pak, saya punya ide nih bagaimana untuk menuntaskan permasalahan, bagaimana untuk mencapai goals ini. Misalnya sekarang ini gender equality. Saat ini di Indonesia, terutama untuk yang kaitannya dengan pemerintahan, itu kalau saya menghadiri suatu kegiatan begitu ya, di presensi, itu maka ada satu kolom tambahan yaitu jenis kelamin. Karena ternyata sepertinya dari pemerintah itu sedang menerapkan gitu ya, menerapkan kalau dalam suatu pertemuan itu bagaimana peran serta atau kesetaraan gitu ya, perempuan dan laki-laki. Begitu, karena pada 2030 itu diprediksi bahwa dunia itu tidak pada jalurnya untuk bisa mencapai kesetaraan gender. Kalau dengan sekarang, dengan tetap dipertahankan dengan yang sekarang kecepatannya, maka dalam 300 tahun ini nggak ingin menikah dan punya anak. Dan saat ini pun sebenarnya tren itu sedang terjadi ya di negara-negara maju. Nah ini mungkin cocok untuk yang sosial humaniora, dari FISIP, dari FH, FBE, ya, advokasi mungkin, gitu. Jadi masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender, gitu ya. Ini yang goal kelima. Goal keenam. Goal keenam adalah meyakinkan ketersediaan dan ada manajemen yang berkesinambungan baik untuk air maupun sanitasi. Ini real yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Jadi ada 2,2 billion people. Berapa itu billion? 3,5 billion yang tidak bisa memanage sanitasi. Mungkin kalau di Pulau Jawa tampak sudah wajar ya, di setiap rumah ada terdapat toilet. Tapi kalau sudah masuk ke daerah 3T, terpinggir, terluar, termiskin, kalau tidak salah, itu sulit mau mencari kamar mandi yang ada di masing-masing rumah. Mungkin ada, kalau udah ada kamar mandi aja sudah sangat bagus. Biasanya yang kemudian kamar mandi alam gitu ya, yang saya pernah dengar itu, jadi tidak ada kamar mandi, langsung ke sungai, bayangkan, sungainya tampak bersih, tapi ternyata setelah diteliti, bakterinya tinggi, gitu ya. Ternyata datangnya ya dari sanitasi yang seperti ini. Ini problem, semuanya problem dan fakta. Bayang ya, bahwa di dunia terjadi banyak permasalahan. Nah, moga-moga ini mulai terprovocate begitu ya, terprovokasi untuk mulai mencari solusinya. Nah, saya akan kaitkan, terutama karena ini dengan program kreativitas mahasiswa, begitu ya. Ide tadi itu di dalam porsi penilaian akan bisa mempengaruhi bobot nilai. Saya kapan itu minta ke Pak Nugi, targetnya PIMNAS, saya gitu ya. Saya yakin anak-anak Atmajaya itu bisa, anak-anak UAJ itu bisa.
Tapi memang kalau bisa dilihat di sini, akhirnya yang akan dinilai. Jadi punya ide, mungkin ide kreatif, mungkin yang kayaknya mustahil gitu ya. Tapi itu biarkan dulu mengalir. Akan dilihat orisinalitasnya, unik, dan bermanfaat. Jadi, tadi kan ada fakta-fakta yang disampaikan dan ada goals, Sustainable Development Goals-nya tadi itu harus ke sana. Jadi, solusi saya ini untuk menuntaskan masalah kriteria ini. Begitu. Ya, kemudian harus fokus dan juga menarik. Lalu ada tinjauan pustakanya, state of the art. Ini saya bawa yang skema riset eksakta. Ya, skemanya riset eksakta. Nanti perlu ada metode riset. Kalau yang Karsa Cipta, kesesuaian pembuatannya. Lalu ada potensi program, di sini kontribusinya itu apa? Nah, ini salah satu nanti mungkin cara checklist dengan ide-ide banyak yang mengalir. Kan biasanya kalau ide mengalir itu banyak, ya, banyak sekali. Nah, bagaimana untuk kemudian memilih? Cek, tanya sendiri. Ini orisinil tidak? Gitu ya. Bentar, ideku ini unik nggak ya? Terus, ini kira-kira bermanfaatnya untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan pancingan itu supaya nanti semakin mengkerucutkan ide-ide yang bermunculan nanti di dalam kelompok. Bisa individu, tentu bisa kelompok. Nah, ini tadi beberapa referensi yang disarankan. Jadi di setiap penelitian atau di setiap suatu proposal itu pasti ada latar belakangnya. Propose itu kan menawarkan. Kami menawarkan solusi ini terhadap permasalahan ini, kan begitu. Nah, latar belakang itu beberapa ini yang saya coba sarankan. Ada satu lagi saya lupa, Industri 5.0 itu juga sebaiknya ada dimasukkan. Pertama tadi sudah saya beberapa ya saya tadi sampaikan the Sustainable Development Goals. Ada 17 itu. Tadi masih ada Save Life on the Land, Save Life on Water. Lalu untuk Indonesia sendiri coba tengok Indonesia Emas 2045. Menuju ke sana. Ada banyak dokumen bisa diakses dengan mudah di mesin pencarian masing-masing gitu ya. Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya apa yang disasar? Dan ada kata kunci di 2045 itu megatrend. 2045 itu kira-kira berarti 22 tahun depan. Itu di saat teman-teman mahasiswa umur sekarang ini 20 tahun kemudian itu sangat mungkin ada di posisi puncak. Mengambil kebijakan yang strategis bisa jadi. Ini lihatlah Indonesia Emas 2045. Baca-baca. Kemudian pastikan juga melibatkan yang namanya data BPS, Badan Pusat Statistika. Ada berapa, jadi nanti kalau di latar belakang tuh secara kuantitatif munculkan datanya. Berapa persen dari penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi, misalnya. Itu juga ada riset kesehatan dasar. Atau berapa persen penduduk Indonesia ada di angka kemiskinan. Berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di daerah 3T. Munculkan angkanya, itu akan menjadi sangat kuat di dalam penilaian. Dan apa, kalau bisa kita munculkan angkanya, maka kita tahu sebenarnya targetnya itu siapa. Penerima manfaat dari apa yang kita propose, apa yang kita tawarkan itu jelas. Ya. Kemudian jika nanti kaitannya dengan kesehatan, maka di Indonesia itu ada namanya riset kesehatan dasar. Berapa orang yang merokok, berapa orang yang menderita penyakit tidak menular tapi mematikan, gitu ya. Berapa jumlah ibu hamil, itu semua di riset kesehatan dasar. Ingat tadi yang di slide kedua yang saya bawa ada masalah di Indonesia itu masalah kesehatan. Nanti bisa dikeroyok oleh berbagai macam prodi, ya. Lalu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun provinsi. Nah, saat ini ada yang RPJMN 2020-2024. Itu masih bisa masuk begitu. Jadi misalnya besok mengajukan di tahun yang 2024 itu dijadikan dasar. Latar belakangnya seperti ini loh. Kemudian Renstra.
Nah, Renstra dari kementerian terkait yang sesuai dengan bidangnya. Mungkin ada yang teknik sipil, berarti kan Kementerian PUPR, gitu ya. Kemudian misalnya yang fisik atau teknik informatika, berarti Kominfo. Apa sih Renstra-nya? Gitu. Lalu, silahkan bereksplorasi judul-judul yang lolos. Itu bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian, ada yang namanya Rencana Induk Riset Nasional. Sinergikan topik-topik itu. Tadi misalnya permasalahannya adalah zero hunger. Lalu lihat sebenarnya apa kebijakan negara untuk menjawab pangan. Ada itu rencananya. Oh, itu ada rencananya, solusinya seperti ini. Mahasiswa bisa masuk ke dalamnya. Maka, nah ini ya, sudah masuk gambaran besarnya sudah tahu. Ada masalah, ada referensi. Maka yang harus dijalani dalam pencarian ide itu adalah satu, untuk bisa inovatif dan kreatif. Maka kita terapkan yang namanya observasi, eksplorasi, kemudian direfleksikan. 3. Amati, masuk ke dalam, dan lihat apakah setelah hasil dari eksplorasi begitu ya, direfleksikan dulu. Tepat nggak ya? Bisa nggak ya terlaksana dalam waktu pendek, atau mungkin butuh waktu yang lebih lama? Observasi, eksplorasi, dan kemudian direfleksi. Lalu, temukanlah inspirasi dari lingkungan sekitar. Bisa dari lingkungan sekitar kampus, atau juga mungkin keluarga, teman-teman, gitu ya. Misalnya, wah saya tuh punya teman, kok gampang sakit-sakitan ya, gitu misalnya. Berarti, wah gimana ya, kenapa kok bisa gampang sakit-sakitan? Ternyata makannya nggak bergizi, gitu misalnya. Jadi imunnya rendah. Berarti, loh kok imunnya rendah, makan nggak bergizi, kenapa? Satu, di dekat kos, dekat kampus, nggak ada yang jualan makanan sehat. Yang kayak seperti sekarang ya, saya tuh melihat kalau mahasiswa makan itu nasi, ayam geprek, mie goreng, gorengan gitu ya, putih coklat 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 gitu. Secara gizi tidak memenuhi. Oh, berarti bentar supaya sehat. Nah, itu ya langkahnya harus makan sayur gitu misalnya. Idenya bagaimana? Wah, nggak ada yang lewat. Oh, mungkin jualan sayur. Tapi kalau dulu gerobakan didorong, nah mahasiswa misalnya terus, oh enggak, sulit kalau itu habis waktu, panas gitu kan. Misalnya lalu mengembangkan suatu sistem jualan sayur ke teman-teman mahasiswa. Itu kan kemudian bisa direplikasi. Oh, salah satu juga mungkin sudah populer ya cerita ini itu adalah riwayat Gojek. Gojek sekarang sudah menjadi unicorn ya. Itu sudah atasnya unicorn. Saya ingatnya terakhir unicorn. Lalu itu tahu dari mana datangnya? Dari ide PKM karena Nadiem itu dulu kesulitan mau beli, makan, susah, nah minta tolong ada yang nganterin, ya itu munculnya dari situ. Dan itu PKM. Kenapa? Inspirasi itu datang dari sekitar kita. Nah, kebiasaan mahasiswa. Ini saya kadang kasihan itu tadi misalnya masalah makan, mbok ya dia buka catering misalnya gitu ya. Itu kan menjawab permasalahan mahasiswa. Lalu riset-riset untuk mencari ide inovatif. Nah, kalau yang tertarik dengan riset nantinya coba lihat buka dari mesin pencarian sekarang yang masih banyak digunakan ada Google. Kalau ada yang pakai Edge ada Bing, ya. Ada berbagai macam. Nah, itu coba carilah. Ketika kata kunci dimasukkan, jumlah pencariannya berapa? Kalau ratusan ribu, tinggalkan. Tapi begitu nanti hasil dari pencarian, sisanya tinggal angka ratusan, layak itu untuk dilanjutkan. Gitu ya. Kemudian dianalisis supaya bisa temu peluang. Nah, ini jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Penting untuk berkolaborasi dan juga diskusi ide. Kolaborasi bisa ide ini ya, bisa antar prodi. Nanti saya rasa tim P akan memfasilitasi ini, akan bersiap untuk ke sana. Jadi misalnya FTB, FTI, FT.
Itu, atau nanti ada hukum, ilkom, manajemen. Menarik ya, nantinya diskusi, lalu pasti cara berpikirnya itu akan berbeda. Bisa dibayangkan kalau ada gajah gitu, gajah besar, tapi yang satu anak lihat kakinya, satu anak lihat buntutnya aja, sana saking gedenya gitu ya, satu anak yang kelihatan kuping gitu. Tapi begitu kita coba tarik pandang dari jauh, ternyata itu adalah seekor gajah yang besar. Itu pentingnya ada beberapa sudut pandang, gitu ya. Nah, tantangannya pasti akan muncul. Tadi kesulitan itu kenapa sih sebenarnya? Pertama, satu, pemahaman juga tentukan dulu tujuannya. Kamu punya niat baik apa untuk bisa menuntaskan suatu permasalahan yang ada di sekitar kita atau yang menjadi concern darimu. Jadi, tentukan dulu. Masalah kelaparan, masalah kesetaraan gender mungkin, masalah teknologi, lalu harus mau tidak mau direncanakan dan kemudian manage waktunya dengan baik. Yang tidak bisa diputar balik adalah waktu, ya. Jadi dalam mengatasi ini semua, manage waktu. Kemudian membentuk tim kolaboratif. Jadi yang terakhir sebelum slide yang sebelum ini ya, untuk bisa berbagi ide. Kemudian keterampilan kreatif harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Ikut workshop. Nah, salah satu caranya saat ini ikut webinar ini, begitu ya. Keterampilanmu harus ditingkatkan dan menciptakan lingkungan kreatif. Ada law of attraction. Ketika kita itu akan dikelilingi, kalau kita orangnya positif, ya akan kelilingnya positif. Tapi kalau pesimis gitu, nanti orang-orang sekitarmu tuh ya akan orang-orang pesimis kumpulnya. Maka kalau mau kreatif, ya mendekatlah dengan orang-orang yang kreatif, salah satu contohnya, gitu ya. Atau mencari tempat yang nyaman. Lalu juga kalian itu pasti akan merasa tidak nyaman, ada ketidakpastian. Percayalah, ini adalah proses pembentukan diri. Nah, kemudian harus semangat untuk eksplorasi dan observasi, ini wajib hukumnya. Stay foolish, stay hunger, gitu ya. Aduh kok saya lupa itu siapa ya? Nanti kalau Pak Nugi ingat ya, saya ingat stay foolish, stay hunger itu kalau tidak salah Steve Jobs. Jadi harus terus bereksplorasi, harus terus mengobservasi. Lalu ini juga ketangguhan mental. Ketika mentok, kembali lagi ke awal. Saya itu punya niat baik untuk menjawab permasalahan ini dengan kemampuan yang saya punya, dengan lingkungan yang saya punya. Lalu bisa gunakan inspirasi-inspirasi dari kasus sukses. Tadi kalau yang sempat saya ceritakan adalah yang Gojek tadi ya. Nah, eh maka pernah dengar mungkin brainstorming. Nanti ini Pak Nugi mungkin bisa juga bantu ya Pak Nugi ya. Bisa timpe gitu ya, mengajak. Artinya perlu memang yang namanya brainstorming. Otak kita perlu untuk diaktifkan. Nah, nanti mungkin setelah nanti ada pengenalan skema atau juga sudah tahu permasalahan apa yang ingin diselesaikan, itu difokuskan ke sana. Begitu ya. Kalau memungkinkan bentuk kelompok. Terus, nah ini yang poin ketiga ini, lepaskan kendali dan kreativitas. Lepasin semua dari ide yang tampak mustahil, ide yang paling mungkin konvensional gitu ya. Lepaskan semuanya, kreatif. Wah, enaknya kalau ada piring terbang datang ke kos bawa makanan asik kali ya. Ah, gitu kan. Kalau untuk sekarang mungkin belum tampaknya mungkin belum terwujud. Nggak tahu nanti kalau kelompok robotik bikin gitu ya. Ini biarkan itu mengalir. Yang pasti poinnya ada di sini. Di sini. Pertama tuh hindari menilai atau mengkritik ide-ide pada tahap awal. Keluarkan imajinasi, kegilaan, pikiran, pokoknya out of the box. Begitu. Kemudian pakailah ada mind mapping atau free association. Jadi bebas dan kreatif. Kalian anak muda tuh jangan overthinking. Pokoknya langsung aja begitu kepikiran ide apa tulis gitu, ya. Nah, tetapkan aturan waktunya. Jadi supaya ini nanti tetap bisa fokus. Jangan kelewat. Ya, boleh bebas 1 jam.
gitu ya. Lalu, nah ini, catat semua idenya. Pastikan ide itu dicatat, nggak usah dinilai. Bisa mungkin mau pakai, ada yang suka pakai post-it gitu ya, tuh tempel-tempel-tempel gitu nanti terlihat semua. Dan ini, berkolaborasi untuk bisa membangun ide-ide yang lain. Yakin deh, anak eksak dengan anak sosial itu punya pola pemikiran, sudut pandang pemikiran yang berbeda. Seru kalau ketika digabung. Lalu teknologi. Nah, ini ya, pakailah. Anak-anak sekarang itu melek teknologi. Lalu media, bisa gambar, bisa diagram, bisa video, dan jangan batasi jenis ide. Nah, tadi ingat yang pertama adalah observasi, eksplorasi, refleksi. Disinilah kemudian mulailah, ayo kita kerucutkan ide-ide itu. Ya, ada sesi refleksi ini. Dari situ barulah pilih ide yang terbaik. Nah, ini tadi saya sempat munculkan ya di tabel itu atraktif, menarik tidak? Atau oh iya ini masuk akal, ini bisa ini potensinya untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian direncanakan gitu ya. Dalam hal ini karena PKM rencanakanlah dalam atau dituangkanlah dalam proposal. Dan pastikan suasananya ini nyaman. Nggak usah cari yang mahal-mahal, kita punya kok ada perpus itu loh ya. Di atasnya ada ruang diskusi yang bisa dipinjam gitu. Nah, tadi kalau Pak Nugi menyampaikan, nah kira-kira ini gimana nih supaya bisa lebih mengerucut dan nanti memilih ide apa yang menjadi prioritas gitu ya, yang terbaik. Pertama, harus oleh pustaka terkini. Ini yang penting. Ya, ini penting di situ. Oke. Pustaka terkini dalam jumlah yang memadai. Jadi coba lihat Scholar, Google Scholar, Scopus gitu ya. Lihat jumlah pencariannya. Semakin sedikit berarti semakin belum banyak diteliti. Berarti baru begitu. Kemudian lihat nanti idemu itu. Sudut pandang itu akan sudut pandangmu terhadap suatu permasalahan itu unik tidak, spesifik tidak. Dan yang pasti ada ini, didukung dengan logika yang baik. Ya, jadi dalam mengkerucutkan ide, unik, spesifik, logika, nyambung nggak masuk di logik, dan kemudian bermanfaat tidak untuk pengembangan iptek. Gitu ya, untuk pengembangan ini bermanfaat nggak? Jadi nanti misalnya ada 10 ide, diskalakan, ide satu, oh ternyata cuma 3 dari 10 bermanfaatnya. Oh, tapi ada yang ini bermanfaat banget ini, 8 dari 10 misalnya. Kemudian itu dipilih, gitu ya. Kemudian ada kontribusi. Nah, ini permasalahan global. Persoalan global inilah yang harus dilihat. Seberapa global permasalahanmu, berarti solusimu itu bisa menjawab semakin banyak permasalahan yang terjadi di dunia ini. Ya, lalu ada kalau deskripsi kualitatif, nah hasil risetnya ini harus jelaskan manfaat kontribusi nyatanya ke persoalan masyarakat secara jelas. Nah, yang terakhir ini problematika faktual. Jadi harus dilihat ini benar masalah ini terjadi di masyarakat. Kalau ini kita biarkan berbahaya. 5 menit lagi ya Pak Nugi ya. Ya, boleh ya. Boleh Bu, silakan. Oke. Nah, kemudian peran para pengguna, para pihak yang terkait dengan masalah ini harus jelas. Misalnya nanti melibatkan masyarakat, melibatkan ibu-ibu PKK. Itu berarti ada kalangan ibu-ibu yang nanti akan mendapatkan manfaat ini, gitu ya. Jadi karya inovatif ini nanti sebagai luaran. Ini cara untuk nanti setelah dapat ide banyak, coba di checklist. Unik nggak ya? Ini berkontribusi ke global nggak ya? Enggak, ini ternyata cuma di sekitar posku aja, coret. Oh, ini bermanfaat untuk di dunia, masuk karena masuk di SDG, masuk gitu ya. Lalu, nah saya ini coba ambil dari Canva. Jadi sekarang tuh semakin banyak ya aplikasi yang saya rasa semakin bermanfaat dan memudahkan kita. Coba dianalisis tujuannya apa, strateginya mau bagaimana, kita akan aksinya seperti apa. Nanti kan kalau di proposal itu ada timeline gitu ya. Lalu kita akan selalu revisi dan itulah menjadi
solusinya. Ya, yang tadi observasi, eksplorasi, dan refleksi. Hingga menjadi satu atau dua mungkin yang tertinggi ini menjadi solusi. Nah, itu nanti bisa untuk inspirasi untuk judulnya. Kemudian misalnya mind map tadi ya banyak ide muncul. Ya sudah, topiknya apa? Topiknya apa? Tulis deskripsinya. Terus itu dijabarkan. Gitu ya. Lalu misalnya ini. Satu pokoknya ada istilah brain dump. Yang apa dalam otakmu udah keluarkan semua. Kemudian identifikasi subkategorinya apa saja. Lalu nanti masuk lagi ke subkategori itu. Lalu ada keyword yang mungkin beberapa kali akan muncul. Begitu ya. Kemudian cari hubungannya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti yang kewirausahaan nih contohnya. Target audiensnya itu mau siapa? Gitu ya. Terus kita mau cek nih KPI. Nah, ini biasanya kira-kira tercapai tidak dalam waktu. Nah, kalau PKM, carilah kategori satu lagi ya, parameternya adalah 3 bulan harus selesai. Nah, itu. Jadi, mungkin idemu nanti itu menjadi jawaban, tapi dalam jangka panjang, tidak bisa dilakukan segera. Pilihlah nanti ide untuk mensortir itu, ide itu menjadi solusi yang bisa dilaksanakan dan didapatkan hasilnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, ancar-ancarnya itu. Kalau lebih dari 3 bulan, pending dulu. Gitu ya. Nanti bisa jadikan skripsi mungkin ya. Tapi untuk yang saat ini, kalau skemanya masih yang program kreativitas mahasiswa, target ya 3-4 bulan lah. Maksimal 4 bulan itu sudah harus dapat hasilnya. Gitu ya. Kemudian ada selling points. Nanti misalnya mau membuat produk, keuntungannya mau apa, kekasannya di mana. Gitu ya. Karena nanti ini dipromosikan, gitu kan. Jadi dari brainstorming nanti bisa promosi. Nah, ini bagaimana cara mempromosikan ini? Biasanya kalau yang kewirausahaan pasti akan ditanya. Harus tertulis dengan jelas di proposalnya. Begitu. Dan menjadi kunci adalah branding. Gitu ya. Dan channelnya mau kemana, gitu itu dipilih. Baik, ini slide terakhir saya. It's only after you step outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. Anak-anak muda, mahasiswa, berani keluar dari zona nyaman sehingga bisa berubah, bertumbuh, dan bertransformasi. Begitu, Pak Dogi. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Ines untuk pemaparannya. Cukup menarik ya. Maksudnya menarik apa nih? Ya, jadi apa namanya? Ide itu sekarang kita bisa ada gambaran sebetulnya ya. Jadi yang saya catat di sini sebetulnya adalah pertama ide untuk PKM itu yang seperti apa sih gitu ya. Jadi sekali lagi nanti materinya Bu Ines akan saya bagikan di grup WA. Jadi nanti silakan teman-teman yang belum gabung ke grup WA silakan bergabung dengan grup WA. Diberikan linknya nanti di grup chatting ya. Itu yang saya bisa catat adalah bahwa untuk ide ide untuk PKM ini salah satu caranya adalah dengan kita melihat SDG ya. Ini SDG Sustainable Development Goals yang dari PBB itu bisa di-searching di internet apa saja ya ada 17 betul sekali ya. Mungkin pertanyaannya nih saya langsung nanya dulu nih sebelum nanti teman-teman bertanya nih ya Bu Ines ya. Jadi ada yang bilang ide itu harus sederhana gitu ya, sederhana. Tapi di sini Bu Ines bilangnya ide itu dari SDG misalnya gitu ya. Itu kan sebetulnya kan SDG itu kan sebuah apa namanya konsep yang global ya, sebuah konsep yang global. Nah, kemudian ada lagi constraint bahwa ide ini bisa nggak dilaksanakan dalam waktu 3 bulan kira-kira gitu ya. 3 bulan atau 4 bulan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini jadi bikin bingung Bu, soalnya kadang-kadang bingung juga gitu. Ini ya bisa sih kita mencari informasinya dari misalkan dari internet atau dari apa namanya, mungkin dari surat kabar atau dari ya berbagai macam sumber ya.
juga plus observasi. Nah, bagaimana sih cara menghubungkan kadang-kadang kan problem kita itu kan ada di sekitar kita ya, sekitar kita itu problemnya lokal gitu. Bagaimana sih caranya bisa membuat problem lokal ini nyambung gitu ke global? Soalnya kalau kita lihat dari judul-judul PKM itu kok keren-keren dan apa namanya, dan rata-rata tuh ada kontribusinya ke global gitu, padahal ini observasinya kan di sekitar kita ya. Nah, itu gimana Bu Ines? Oke Pak Nugi, saya akan coba jawab. Jadi, cara termudah itu yang saya rasa kita paling mudah untuk melihat sekeliling kita, gitu ya. Misalnya, eee, karena saya kaitkan dengan kesehatan yang mudah untuk saya contohkan. Misalnya begini, di dekat saya gitu ya, mahasiswa itu kalau di kelas 3 SKS, melek itu di 1 jam pertama mulai ngantuk, stamina mulai turun, berarti ada permasalahan. Satu permasalahannya adalah terjadi penurunan stamina dalam menangkap materi. Masalahnya kan begitu. Berarti jawabannya adalah bagaimana caranya meningkatkan tingkat konsentrasi atau meningkatkan stamina. Staminanya meningkat dulu, moga-moga konsentrasinya meningkat. Nah, kemudian dari fenomena itu, saya kan harus juga lihat tuh, ada berapa banyak sih di Indonesia yang mengalami seperti itu, kan gitu. Itu bisa dilihat dari Diskesdas misalnya. Atau kemudian kita kaitkan, di dunia terjadi juga nggak ya seperti itu misalnya. Oh ternyata ya itu, oh jangan-jangan ini ngantuknya kurang ini karena kurang gizi gitu kan. Oh ternyata kejadian kurang gizi itu ya sampai global gitu. Itu satu hal. Oh ternyata terjadinya itu tidak hanya di sekitar kita. Nah kemudian kan terlihat akar permasalahan itu sebenarnya sederhana. Kurang makanan bergizi. Kan gitu akarnya. Karena dianggap kalau nanti gizinya cukup, stamina bagus, itu toh konsentrasi meningkat secara tidak langsung. Tapi kan anggapannya dengan makanan yang bergizi bisa meningkatkan imun gitu ya, kesehatannya terjaga. Nah, berarti di situ kan masalahnya. Nah, berarti jawabannya apa? Kalau makanan, berarti jawabannya adalah makanan yang bergizi plus bisa sebagai peningkat stamina, misalnya begitu. Kan kalau selama ini kita agak ngantuk-ngantuk, akhirnya minta tolong kopi gitu ya, minta tolong sama teh untuk dibagikan kafein masuk ke tubuh kita, kan begitu. Nah, maka hasilnya kemudian produk, kan gitu. Nah, produk ini seharusnya bisa dong diselesaikan dalam 3 bulan. Kan gitu, Pak Negi. Jadi, mulai dari yang kecil, lihat ini terjadi nggak ya di global, terus kembali lihat akar masalahnya. Nah, maka nanti di judulnya PKM adalah misalnya pengembangan suatu produk makanan sebagai peningkat stamina, misalnya gitu. Dengan gizi cukup, kan gitu. Itu bisa selesai dalam waktu 3 atau 4 bulan. Misalnya nanti saya masih masuk ya suaranya ya? Oke. Misalnya kemudian saat ini itu banyak sekali yang IoT, Pak Nugi, IoT Internet of Things. Wah, itu di kalangan reviewer itu juga, wah ini keterbaruan itu ketika melibatkan IoT atau sains data gitu ya. Nah, itu kan bisa menjawab suatu permasalahan global dan itu paling tidak kita bisa merekomendasikan suatu solusi dan itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Kan gitu. Itu Pak Nugi. Jadi nggak apa-apa dari sekeliling kita. Terus kita cari teman kan. Wah ini terjadi juga nggak ya di luar sana? Di luar sana, oh ternyata terjadi. Berarti kalau di sini bisa menjawab permasalahan, ini bisa diterapkan ke hampir semua orang. Gitu Pak Nugi. Oke, baik. Mantap ini kalau dari reviewer yang tanya masih jawabannya sangat ini ya, sangat sangat jelas ya, gitu ya. Oke, baiklah. Ya, eee, mungkin ada yang mau bertanya silakan mungkin raise hand gitu ya. Boleh raise hand, boleh menuliskan di kolom chatting. Sementara itu di kolom chatting ada link untuk presensi, ya jadi jangan lupa diisi presensinya. Nanti ini bisa apa, presensinya nanti akan digunakan untuk apa, dasar untuk menerbitkan sertifikat.
tingkat partisipan webinar. Oke, baik. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan semua, ya. Dan jangan lupa untuk deadline terdekat adalah pengumpulan abstrak, ya, abstrak ide, ya. Jadi silakan tim menyimak. Itu tanggal 8 Desember kita akan deadline, ya, deadline untuk pengumpulan tanggal 8 Desember. Tuh. Nanti kalau ada pertanyaan tentang format segala macam bisa ditanyakan ke grup WA, ya. Gitu, silakan saja. Gitu. Oke, dipersilakan. Mungkin kita akan gunakan waktu sampai jam 16.15. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Tunggu. Biasanya kalau ditanya itu ada pertanyaan nggak, diem aja gitu. Biasanya pada pasif. Tapi nggak apa-apa. Mungkin bukan pertanyaan, kesan atau kebingungan Mungkin gitu bisa, Pak? kebingungan, ya, Mhm. bingungnya apa sih? Mungkin ada yang mau share juga bingungnya di mana, bisa juga gitu, ya. Itu. Ya, mungkin sambil menunggu, ya, mungkin saya sambil cerita juga nih. Kemarin juga apa namanya? Yang saya amati, ya, dari PKM ini satu itu topik-topiknya tuh multidisiplin. Jadi tadi yang seperti yang diutarakan Bu Ines bahwa ada IoT itu, ya. Sebetulnya IoT-nya itu sebetulnya metode, gitu, ya. Sebuah cara saja. Masalahnya terletak di bidang biologi misalnya gitu. Nah, IoT-nya adalah alat bantunya gitu. Jadi, nah, tapi dengan adanya IoT maka pemecahan masalah di biologi ini semakin lebih mudah gitu, ya, lebih mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, mungkin ada yang berpikir bahwa apakah ide-ide PKM ini harus yang ini sekalian Bu Ines tanya nih, apakah harus yang baru gitu, ya? Maksudnya, apakah harus yang pertama kali muncul atau ide yang benar-benar orang sedunia ini nggak pernah mikir gitu. Nah, apakah harus seperti itu atau gimana Bu Ines? Tidak harus Pak Nugi, hanya Mhm, memang, tadi ya tingkat kebaruannya seberapa, begitu. Jadi beberapa reviewer itu memang akan mengecek topik itu sudah berapa banyak sih diteliti, gitu ya. Jadi tadi salah satu cara saya juga dalam mereview waktu itu, ya saya ketikkan itu judulnya, di Google Scholar lah itu yang paling, dekat gitu ya. Kemudian kalau itu ternyata ada kemiripan dan saya tidak melihat ada modifikasi yang signifikan, ya itu tingkat kebaruannya tidak terlalu banyak, begitu. Jadi kalau ada istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah mhm, itu tingkat modifikasinya signifikan enggaknya itu akan terlihat. Dan mhm, kemudian reviewer itu juga mulai, ya itu tadi Pak ya, kita akan ngecek, eee jangan-jangan memang tampaknya di Indonesia nggak ada gitu, tapi ternyata di negara-negara lain tuh biasa muncul gitu ya dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi, ya tadi patokannya adalah semakin artinya semakin sedikit ketika kita melakukan pencarian di mesin pencarian itu, maka itu kan belum banyak yang meneliti, tapi sudah ada yang meneliti, kan gitu. iya, Jadi tidak murni dari baru. Itu salah satunya. Jadi kalau udah terus ternyata dengan kata kunci itu muncul ratusan ribu, nah itu sudah biasanya ini udah nggak baru lagi nih, udah biasa oke, gitu. ya, oke. Tapi kan Berarti ada bisa beberapa dengan ditelusuri dari searching, ya, berarti, ya, ide itu, betul ya? betul sekali, Ya, ya, iya. ya, Terutama ya. nanti yang Mhm, riset eksakta, lalu juga yang karsa cipta itu ya, Pak, ya. Jangan-jangan di mhm, Indonesia memang belum ada gitu, tapi ternyata itu sudah banyak diteliti di negara lain gitu. Kita tidak ingin meniru aja gitu ya, maksudnya mhm, itu mhm. akan jadi pertimbangan nantinya dalam penilaian keunikan tadi. Karena tadi cukup besar, kalau di total tadi kan hampir sudah 50 sendiri ya nilai Iya, totalnya ya iya, untuk menyusun itu. Tidak apa-apa, tidak harus baru, gitu, Pak Nugi. iya. Oke, ada pertanyaan, ini dia, Mas dari Mas Erik itu ya? Erik. Oke, ada pertanyaan, dari tim PKM UAJ, eh, apakah dari tim PKM UAJ akan ada sebuah program lagi yang mungkin bisa meningkatkan dan membantu mahasiswanya dalam pencarian ide selain lewat webinar? Gimana nih? Nah, Itu ini jawabannya dari Pak Nugi. di saya, ya, Kalau jawabannya, ya. Malah di saya.
Ya, Mhm. ada sebuah program lagi yang ya, jadi sebetulnya, secara default ya, secara default nanti kita akan ada, nanti ada webinar untuk, pengenalan skema PKM. Jadi nanti, planning-nya begini, planning itu adalah kumpul abstrak dulu ya. Jadi di abstrak ini nanti teman-teman tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang skemanya, tapi berpikir dulu tentang idenya apa, problemnya apa, kemudian nanti kira-kira pemecahannya seperti apa. Misalnya kalau ada problem misalkan problem di bidang kesehatan misalnya begitu ya, kan kesehatan itu macam-macam. Ada yang nanti, apa namanya, kesehatan yang kita mau menemukan hal baru atau menemukan, solusi untuk simptom yang baru misalnya, itu kan nanti kan masuk penelitian. Tapi kalau kesehatan yang nanti diarahkan ke bisnis misalnya, itu bisa ke kewirausahaan misalnya gitu ya. Nah itu nanti ya, tapi yang penting ada isu di bidang kesehatan. Tapi nanti kalau solusi adalah solusi di bidang bisnis, itu bisa, solusi di bidang penelitian itu juga bisa gitu. Nanti yang penting apa yang ada di, kepala Anda itu dituliskan dulu di abstrak. Nanti masalah skemanya masuk gimana, nanti kita lihat di webinar yang di, apa, skema PKM begitu ya. Itu Mas Erik untuk ya, untuk jawabannya, oke. Tapi kalau untuk pencarian ide selain lewat webinar, nanti bisa juga, eee, diskusi aja di grup ini ya, misalkan ya mungkin, apa namanya, mungkin bisa, apa namanya, nanti kami dari tim P atau dari UKMKM akan memberikan beberapa contoh-contoh ide gitu ya, yang ada muncul di, apa, di PKM yang sebelumnya ya. Nanti stay tune aja di, grup WAG-nya, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Marcelinus Evan Yuda ya. Saya ingin bertanya untuk pencarian ide ini jika mau terfokus pada daerah yang tertinggal, apakah jika objek permasalahan itu sangat luas dan mungkin sulit untuk merealisasikan dalam waktu 3 bulan, bagaimana gitu ya. Jadi ini ada daya tertinggal, kemudian jika objek permasalahan itu sangat luas, jadi mungkin, Mas Evan ini agak jauh ya mikirnya ya, agak jauh gitu ya. Nah, sulit dan itu sulit apa, direalisasikan dalam waktu 3 bulan, itu gimana? Kemudian terus permasalahan yang diangkat ini diberikan solusi yang berupa solusi normatif yang bisa dibilang tergantung dari kondisi dari setiap daerah. Harus melakukan dengan pendekatan yang bagaimana gitu ya. Bagaimana Ibu apa jawabannya? Silakan. Oke, terima kasih Mas Evan. Ini saya sudah langsung cari bahwa untuk 3T Mhm, itu ada Perpres RI nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. mhm, Itu saya rasa landasan utamanya dulu. Nah, kemudian kalau kemudian sulit untuk direalisasikan dalam waktu 3 bulan. Jadi mhm, di PKM itu ada dua skema. Satu PKM pendanaan itu, akan diberi dana untuk kemudian melakukan, kegiatan, maksimal 6 bulan itu sudah laporan ya Pak Negi ya, tapi iya real itu 3 sampai 4 bulan sudah harus selesai. Nah, iya, apabila lewat dari situ, itu ada namanya PKM insentif. Nah, itu karya tulis, Mas Evan. mhm, Jadi, eee, buatlah itu jawaban rekomendasimu dalam karya tertulis, itu ada, itu masuk dalam skema PKM juga. Jadi kalau ini, mhm. aduh namanya itu apa tuh, gagasan terapan ya, Pak Nugi ya? Namanya ya? Apa ya sekarang GFK, namanya? Gagasan gagasan futuristik, futuristik. Nah, ya. ada. Jadi untuk Mas Evan itu bisa. Gagasan futuristik, itu silahkan tuangkan rekomendasimu untuk daerah 3T. Munculkan solusinya. Nah logiknya kemudian di dalam situ munculkan butuh melibatkan siapa 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 supaya bisa, itu mencapai pada goals-nya itu apa. Itu Mas Evan, ada. Jadi untuk yang seperti ini tidak selesai dalam waktu 3 bulan itu nanti bisa dituangkan dalam, gagasan tertulis, gitu. Nanti Mhm. masuknya pada itu PKM yang insentif, gitu. Moga-moga menjawab. Ini Mas Marcelinus Evan, oke? Bagaimana Mas Evan?
Ya, nanti Aman Bu, kalau ada aman. aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Kemudian berikutnya dari Mas Arya, ya. Pak dan Ibu, izin bertanya kira-kira bagaimana cara menggabungkan ide-ide atau pendapat-pendapat yang berbeda dari tiap anggota tim? Oke, jadi anggota tim punya pendapat berbeda-beda ya, untuk dikembangkan menjadi sebuah ide yang lebih kompleks lagi. Apalagi seperti yang direkomendasikan tadi bahwa jika bisa dalam satu tim setidaknya berasal dari lintas prodi atau disiplin ilmu. Nah, bagaimana Ibu? Iya, ini menarik. Betul, betul Hmm, sekali. Saya tuh kebayang kalau, zaman dulu tuh ada Power Ranger, aduh nggak ada. Power Ranger. Power Ranger itu kan masing-masing ada warna merah, pink, biru, kuning, hijau gitu ya. Ya, Kalau dia sendiri-sendiri kan nggak bisa, tapi ketika mereka bergabung jadi lebih besar gitu toh. Kan seperti itu sebenarnya ide yang warna hmm, merah ini, ide warna hmm. putih, putih nggak ikut ya, hijau, Yang kuning gitu penting. ya. Seingat saya putih itu single fighter gitu. Jadi, maka ya cara menggabungkannya adalah nanti akan terlihat sebenarnya ide ini akan menjadi semakin solutif atau enggak. Jadi kalau saya ini ngobrol dengan Pak Nugi nih, ya Pak Nugi kita ya kalau ngobrol, saya bilangnya ini, "Pak Nugi, itu kalau di lereng Merapi ada bunga anggrek nih. Nah itu padahal harus dicek tuh masih hidup atau enggak," gitu. Ide saya adalah begini, solusinya itu harus ada orang yang ke sana melihat, kan gitu. Untuk bisa terukur tumbuhnya berapa besar, jumlahnya makin banyak atau tidak, sehingga bisa terbukti bahwa anggrek itu makin banyak. Tapi pasti Pak Nugi punya ide lain, wah ini bisa nih pakai drone misalnya gitu. Drone nanti yang kameranya gini gini gini. Nah itu kan 2 ide yang berbeda dari latar belakang saya dan Pak Nugi yang berbeda gitu ya. Itu akan jadi akhirnya, "Pak saya butuhnya yang ini bisa sensor ini nih," gitu ya. Nanti Pak Nugi yang mikir, "Iya ya, aduh gimana ini sensornya?" Gitu kan. Maka nanti masing-masing itu akan menguatkan, betul-betul akan sangat menguatkan. Tadi, membentuk gajah atau bayangannya ya si Power Ranger tadi semakin bisa jadi besar dan bisa bergerak dengan bagus, bisa melawan monster yang lebih besar. Gitu Mas Arya. Oke, terima kasih. Jadi, anu ya, kalau saya ini sebenarnya ini saya sekali menambahkan juga sih sebetulnya ide-ide itu sebetulnya, bisa juga polanya begini. Jadi, biasanya kalau prodi-prodi ilmu-ilmu dasar, apa ya istilahnya? Bener nggak istilahnya bener nggak ya? Kayak teknik biologi atau yang dari fisip misalnya, atau dari hukum misalnya gitu ya, itu adalah biasanya sumber masalah dari situ tuh. Kalau saya amati ya sumber masalah dari situ. Nah, sementara yang, seperti ada IoT, ada apa, eee, mungkin ada machine learning, deep learning, itu sebetulnya nanti bisa dicangkokkan di solusi masalahnya. Polanya yang saya amati begitu sih sebetulnya, bener nggak sih Bu Ines ya? Polanya seperti Iya, itu. betul betul sekali, Pak. Jadi, Mhm, kami tahu itu ada masalah, gitu ya. mhm, Tapi mhm, kami itu butuh teknologi yang kira-kira efisien untuk bisa mewujudkan atau mhm, menemukan solusi dari itu. Gitu, Mas Arya. Jadi itu pasti iya, nemu deh. Coba nanti Mas Arya kumpul sama anak dari FTB, FH, FISIP, saya nggak tahu Mas Arya dari prodi apa gitu ya. Kumpul loh. Satu satu fakta itu bisa beda-beda idenya itu nanti solusinya. mungkin Seru. kalau 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 tidak perlu teknologi yang seperti mesin learning, bayangan saya misalkan kalau, masalahnya berasal dari fisip misalnya begitu ya, Mhm berasal dari mhm. fisip, solusinya ada di arsitektur gitu. Mhm, Nah, betul bisa sekali. begitu Iya, juga mungkin bisa mungkin bisa. masalah masalah orang stres segala macam, oh ternyata, Mhm. dari arsitektur mungkin akan merancang bentuk bentuk bangunan atau bentuk interior yang bisa bikin orang stres tuh jadi nggak stres misalnya gitu ya, Iya, barangkali betul seperti sekali. itu. Iya, Jadi memang dan kalau gabungan ini antar bisa, ini, Pak, iya, mhm, seperti gini, anak pangan gitu ya, nanti saya harapkan dari sini ajak teman-teman dari tim, ajak dari prodi Tekpang ya, itu baru. Jadi pasti baru. misalnya gini, anak-anak biologi atau pangan itu tahu bagaimana cara membuat makanan dengan aman, sehat, bergizi, lengkap. Tapi setelah buat, nggak tahu ini mau dijual kemana, nggak tahu cara ngemasnya bagaimana, tidak tahu bagaimana membuat kemasan desain yang baik. Nah,
Di situ kami butuh anak manajemen, butuh anak ilkom untuk bisa, mengiklankan gitu toh. Mhm Terus mhm. nanti kemasan. Nah, yang cocok itu nanti anak teknik industri misalnya gitu. Jadi butuh banyak orang. Kami Mhm. taunya bikin makanan, aman aman gitu ya, tapi Tuh, memasarkannya ndak bisa, belum tepat lah gitu. oke. Itu, terima kasih untuk, pertanyaannya Mas Arya. Satu lagi ada pertanyaan dari Mbak Fitriana Diah Ayu Indriawati. Mau tanya Pak, kalau, semisal dalam satu tim memiliki 2 ide dan ide tersebut sama-sama berbobot, jadi ada ini perang ide nih, dalam pemilihan dalam ide tersebut, apakah apa saja bahan pertimbangan untuk pemilihan ide? Iya, apa aja nih Bu, bahan pertimbangannya? Oke, pertama, karena ini dalam Mhm, konteksnya adalah, PKM ya, Pak, ya, satu rubrik itu kita bisa gunakan. Nah, kira-kira yang mana lebih berbobot? Artinya punya bobot, tapi pasti dalam aspek misalnya keunikan atau, kebermanfaatan. Jadi belum tentu yang unik bermanfaat, belum tentu yang bermanfaat itu unik, kan gitu. oke, Kebayang ya? mhm, Jadi iya kebayang ya, iya, Mbak Fitriana ya? Nah, di situ, maka, bobot itu pasti tidak akan sama, pertama itu. Kemudian kalau ada 2 ide, nah, satu anak itu dimungkinkan muncul di 2 proposal. mmm, Satu sebagai ketua kelompok, yang satunya anggota, gitu ya. Jadi tidak boleh ketua-ketua, tapi ketua anggota dan anggota-anggota diperbolehkan, Mbak Fitriana. oh, Jadi kalau seperti itu ya sudah buat, tapi misalnya begini, ada 3 sampai 5 orang gitu ya. Nanti Mbak Fitri ketua di ide yang nomor satu, kemudian Mas Arya di ide yang nomor 2, gitu. Anggap Mbak Fitri dan Mas Arya ada di kelompok yang sama, gitu. Nah, bisa dua-dua kita masukkan, nggak masalah. Tapi itu ya kalau 2 ya. Jadi paling tidak dikerucutkan 2 ide itu masih tidak apa-apa. Satu orang bisa 2 proposal dalam konteks PKM. Tapi kalau juga mhm, misalnya ternyata lebih gitu, ya sudah ada skema lain, tidak harus PKM, kan begitu. Ada banyak kok mhm, lomba karya tulis ilmiah yang itu mungkin bisa, mhm, digunakan untuk memasukkan ke sana. Tapi karena hal ini di konteks PKM ya Pak Nugi, kalau disempitkan ya nanti bisa dilihat dari bobot. Saya juga sudah share ke Pak Nugi ada rubrik. Jadi ada rubrik itu nanti kita bisa nilai kok. Nanti kan tim mmm, tim P itu kan bisa melakukan suatu evaluasi ya terhadap ini orisinal ndak, unik ndak, iya, manfaat. Nah, lihat manfaat itu kalau hanya misalnya anak kecil, tapi yang ini bisa untuk bermanfaat untuk lansia, anak kecil. Nah, tentu kan dipakai yang targetnya lebih besar, misalnya gitu. Jadi, urgensi itu pasti sama berbobotnya, hanya beratnya mau yang mana dulu. Kalau 2 mhm, masukin aja semuanya. mmm, oke. Bisa ini ya, jadi bisa digabung, bisa dipecah ya, bisa dipecah juga bisa, ya itu ya. Betul betul, Jadi Pak Nugi, betul. malah punya 2 proposal jadinya. Malah Nggak lebih apa-apa, bagus itu, malah lebih nggak apa-apa, bagus, Mbak heeh. Fitri. Mhm. Eh, kalau nggak salah satu orang hanya maksimal berapa tim ya, satu orang tuh ya? 2, Pak. 2 ya? Oke, Iya, tapi betul. nggak boleh jadi ketua dua-duanya ya? Betul, jangan ketua Ya, oke. dua-duanya. Ya itu dia. Jadi, apa namanya, nanti silakan dipikirkan ya, silakan dipikirkan, berpikir yang sederhana tapi global. Susah gimana caranya? Iya, Ya nanti ya think lokal, act global, gitu ya ya. think locally, act global, think Itu globally, act locally toh, Bu? Kebalik ya? ya Think tapi bisa juga globally, kalau sekarang iya, think-nya yang lokal kan dulu aja act-nya nggak lokal kan, jadi iya, beraksi di area lokal dengan cara mhm berpikir mhm yang global. mhm. Nah, seperti Global, itu. betul sekali. Ya, itu dia. Oke, baiklah, mungkin karena waktunya sudah, pas ya, ini sudah pas. Jadi nanti diharapkan untuk teman-teman untuk untuk nanti pengumpulan abstrak ya ya oke, terima kasih kata Mbak Fitriana. Ya, jadi, eee, ditunggu nanti abstrak untuk idenya, nanti kita akan coba, evaluasi nanti apa aja yang kurang gitu ya. Jadi nanti setelah abstrak dikumpulkan, nanti kita akan berlanjut kepada nanti pengumpulan draft proposal, gitu ya.
Nanti akan ada webinar-webinar lagi, tunggu tanggal mainnya. Kira-kira itu nanti setelah UAS akan ada webinar lagi, gitu ya. Bahkan mungkin sampai Januari ya, itu akan ada webinar tentang skema PKM dan nanti webinar tentang penyusunan proposal. Begitu teman-teman semua. Oke, baik, akhirnya kita sampai pada penghujung acara dan jangan lupa nanti mengisi presensi yang sudah diberikan di chatting. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Ines sebagai narasumber yang luar biasa pada sore hari ini dan teman-teman semua yang hebat-hebat semua waktunya ya. Bisa menyempatkan waktunya, weekend lagi ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih semuanya dan ditunggu untuk abstraknya sampai tanggal 8 Desember dan kita ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nungki. Oke, saya stop recording. Iya.